Nih. Nah, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Jadi dalam sebuah hadis ya dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Nah, jadi qarin itu ya, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Padahal setiap manusia itu kan didampingi oleh qarin yang menggodanya. Yang menggodanya untuk melakukan kejahatan, betul? Betul. Nah, tetapi qarin ya yang mendampingi Muhammad atau jin yang mendampingi Muhammad malah justru bersekutu dengan Muhammad dengan menjadi Islam. Kan aku Betul? sudah cakap sama kamu. Nabi Muhammad adalah pendosa juga, dia manusia. Betul. Ya sudah, bagaimana sekarang Kak Lina bisa ikuti seorang pendosa? Aku tanya sama kamu, sedangkan Isa adalah utusan Tuhan yang suci. Betul. Dia tak pernah menikah sampai sekarang sebab dia korbankan dia punya badan akan dibunuh oleh orang-orang jahat. Sekarang begini. Sekarang sebenarnya kalau Anda mau mengetahui sosok Isa yang benar, sosok Isa yang bukan hayalan, Anda harus baca yang tertulis dalam Injil, yaitu Yesus. Kan sudah aku Nanti kalau Anda ngikutin Yesus yang versi Islam, nanti repot jadinya. sudah aku cakap yang sebenarnya yang buku sebenarnya sudah ditapuk. Ditapuk itu apa sih? Sebentar, mohon maaf. Ditapuk itu apa sih? Sudah disorok dong. Apa itu? Dipalsukan? Sudah dihilangkan oleh orang yang pertama, yang nabi-nabi dulu. Yang tak suka Yesus. Nah, sedangkan yang Yesus yang semua itu disalinkan itu palsu. Oke, kalau begitu aslinya di mana? Aslinya ada sama siapa Tuhan? Tapi memang tak ada sudah. Tapi Nah, yang dulu itu yang disebut fitnah yang nyata. Tapi Tuhan, oke, aku tanya sama kamu soalan. Di Al-Quran tuh siapa yang buat sebenarnya? Al-Quran itu tulisan dari seorang anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Anonim. Tuhan yang bagi tahu itu yang dia yang menurunkan Al-Quran itu di bumi. Baik, saya kasih contoh. Ketika kita buka Al-Quran, halaman pertama, di situ apa tertulis? Di halaman pertama tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang saya tanya, siapa yang berbicara Bismillahirrahmanirrahim? Itu? Siapa? Nabi. Katanya itu firman Allah. Bagaimana? Iya, itu tulisan Tuhan akan bagi dia kelebihan, dia beritahu. Bukan. Al-Quran itu sebenarnya tulisan siapa? Tadi saya jawab. Tulisan seorang. Tahu, yang Allah yang turunkan Al-Quran tuh. Jadi dia bagikan Nabi tuh ajarkan Bismillah dulu. Di mana di situ Allah mengajarkan Bismillah? Iya, dia ajarkan Begini Kak Lina, ketika kita membaca Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran itu sebuah informasi tentang siapa yang menulis kitab itu. Saya sudah baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah. Kalau kamu tidak rasa, jadi kamu pernah bermimpi? Kita tidak rasa gini Lina, ketika kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun ayat yang menginformasikan siapa penulis buku itu.
Oh, sebab itulah kamu bertanya-tanya sampai sekarang siapa yang penulis buku itu. Loh, kita tahu siapa penulis Al-Quran kalau tidak dari Al-Quran itu Itulah sendiri. maha kuasa Tuhan, maha kuasa Allah. Berarti jatuh dari langit. Tahu? Iya, dia jatuh dari langit. Buset dah. Nah, Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit. iya jatuh dari langit. Buset. Bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Dia bukan ditulis manusia, tidak. Tidak Ja- masuk akal manusia mak boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Nah, Jatuhnya di ketimpa kepala siapa? kepala kamu lah sekarang. Lu jatuh dari langit gimana? Di mana ayatnya bahwa Quran jatuh dari langit? Ayatnya sudah sama kamu. Mana ayatnya yang jatuh dari Kepala langit? kamu sekarang. Sekarang yang terbukti kamu sudah pada baca Al-Fatihah. Sekarang sudah terbukti. Gini, Lina, saya itu sudah menghabiskan waktu mempelajari Al-Quran itu kurang lebih 13 tahun. Itulah jawaban dia. Sekarang Tidak ada, begini. Al-Quran tuh jatuh di tempat kepala manusia. Kapan Al-Quran jatuh di kepala? Setahu saya, buku-buku Al-Quran yang ada sekarang itu dicetak oleh pabrik. Dicetak, diproduksi oleh pabrik, dibuat bukunya, kertasnya. Tulisannya dibuat pakai kopi, mesin fotokopi. Itu nggak ada jatuh dari langit dari mana? Yang kitab kami bila Tuhan turunkan, wis itu dia sebar-sebarkan Islam, wis itu yang adalah jalan Begini kebenaran. saja, kita jangan debat kusir. Begini maksud saya, Kak Lina ya. Tapi kamu tadi sudah mengakui bahwa Muhammad itu seorang pendosa, betul? Nah, betul tak Muhammad orang pendosa? Ya, dia memang pendosa. Dia kan sudah dicakap di Al-Quran. Dia tuh memang manusia biasa. Seorang pendosa, betul? Memang pendosa. Tapi Nabi Isa tuh diutuskan oleh Allah. Dia bilang, kamu Begini tanggung- Kak Lina, kalau Muhammad itu seorang pendosa, bagaimana mungkin kamu sebagai muslimah, kamu menjadikan dia sebagai panutan? Nabi Muhammad sekarang, dari dia hidup sampai sekarang, masih sejak orang benci dia. Sebab kenapa? Sebab banyak setan di dalam badan dia. Di badan Macam siapa? Badan kamu lah ada korin. Kamu tidak suka Nabi Muhammad. Loh, saya secara logika, mana lebih pantas saya ikuti? Yang tidak berdosa atau yang berdosa? Jadi kamu macam setan lah. Justru setan sudah bersama-sama dengan Muhammad, Korin sudah bersama-sama, bahkan dia sudah masuk Islam seperti Muhammad. Padahal setan itu menurut Injil, dia itu adalah bapak segala dusta. Sebab setan masuk Islam, dia ikut cakap Nabi Muhammad. Kamu ada ikut cakap Nabi Muhammad? Ada? Saya tidak mau, nanti saya ikut jadi golongan setan juga. Kita tahu, setan akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Begini loh Kalina, kenapa saya lebih memilih ikut Yesus ketimbang ikut Muhammad? Satu, Yesus kamu sudah mengakui dia suci, Oke, aku tanya satu tidak soalan. berbuat dosa. Aku tanya kamu satu Tapi soalan. Muhammad kamu sudah mengakui bahwa dia pendosa. Oke, aku tanya sama kamu satu soalan. Kenapa Nabi Muhammad tuh dipupuskan oleh Tuhan? Oleh Tuhan Allah Ta'ala. Apanya yang dipupuskan? Kenapa dia dihilangkan sampai sekarang disiksa dia? Kenapa dia kalau dia Tuhan, dia terus ada terus. Dia kan maha kuasa. Muhammad Jadi- disiksa? Iya, masa tuh disiksa dipaku, dibunuh. Muhammad gimana sih? Kan Nabi Muhammad Yesus. Oh, Yesus, maksudnya Yesus. begini. Saya kasih contoh. 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 Kalau kamu diutus oleh Tuhan. Kan. Ya, Tuhan tuh Sebentar. Saya kasih penjelasan dulu. Ya. Mau kan saya kasih penjelasan? Oke. Kalau kamu diutus oleh Tuhan, tetapi ketika kamu memikul tugas itu, kamu tahu resikonya. Resikonya bahwa kamu akan dihilangkan nyawa kamu. Kamu tetap akan melakukan tidak? Ya lakukan ya. Oke, ketika kamu hilang nyawa kamu karena kamu melakukan tugas yang diberikan kepada kamu itu, berarti kamu di situ
Aku bertanya-tanya, nyawa tuh siapa yang ciptakan nyawa dia? Jangan kemana-mana dulu. Kan pertanyaanmu, kenapa Yesus sampai disalibkan, betul kan? Nah, disalibkan. Ya, karena orang-orang Yahudi tidak menerima. Orang-orang Yahudi tidak menerima dia, menolak dia, sehingga dia Sebab disalibkan. kenapa Yahudi tidak menerima dia? Sebab kenapa kamu bertanya-tanya sampai sekarang? Kenapa dorong tidak suka? Karena mereka dihasut oleh ulama-ulamanya, alim ulamanya dan lain sebagainya. Alkitab sebenarnya yang ajaran sebenarnya ada sama Yesus. Ini kita jadi lari kemana-mana. Ini bahasan kita, Kalina. Intinya begini, Kalina. Gini, Saya bagi tahu kamu. begini. Justru ketika Yesus wafat dalam penyaliban itu, disitulah kemenangan itu terjadi. Artinya apa? Ketaatan Yesus kepada Bapa yang mengutusnya itu dilaksanakan penuh. Tugasnya selesai. Makanya di atas kayu salib, Yesus mengatakan sudah selesai. Karena tugas yang diberikan Bapa kepadanya dijalankan dengan sempurna. Nah, sama seperti kita. Ketika kita melakukan kehendak Bapa di sorga sampai kita mati, kita juga meraih kemenangan. Justru kematian di situ adalah sebuah kemenangan. Walaupun orang menilainya itu sebuah kekalahan. Nah, sekarang begini. Makanya di situ dikatakan di dalam Bible, maka dia dibangkitkan. Yesus itu bangkit dan nanti akan datang kembali. Dan ketika Yesus bangkit, dia mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, maka jadikanlah semua orang dari segala bangsa menjadi muridku. Ya kan? Nah, sekarang begini. Dari narasi kita yang sudah panjang lebar ini, ya kan? Kita sudah menemukan fakta-fakta. Kamu sudah mengakui bahwa Yesus itu suci, tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada pada mulutnya. Sementara kamu sudah mengakui Muhammad pendosa, betul? Iya, Nabi Muhammad itu memang dia dosa, ada dosa juga. Oke, dia pendosa. Sebentar. Kalau dia berdosa, sedangkan Yesus suci, bersih, tidak ada tipu pada mulutnya. Maka manakah yang lebih layak kamu ikuti? Yang lebih pantas kamu ikuti siapa? Yang lebih layak kamu menjadi muridnya Yesus atau muridnya Muhammad? Nabi Muhammad. Berarti kamu lebih milih murid seorang pendosa. Sebab kenapa Nabi Muhammad? Sebab Tuhan uji dia. Sebab kita pun diuji juga di sini di dunia. Ya, artinya kamu lebih memilih mengikuti seorang berdosa. Nabi Muhammad adalah kekasih Tuhan, cinta hati dia. Dia ya, akan artinya kamu lebih mengikuti seorang berdosa, betul? Iya, kita semua pendosa. Kita memang nanti Nabi Isa turun pun dia pun pendosa juga. Nah, ini Anda sudah fitnah ini. Ya nanti turun pun. Oke, di mana? Di mana dalilnya bahwa Isa akan berbuat dosa? Di mana? Tiada bahwa dia buat dosa, tapi dia akan beritahu. Ini akibat kamu gini. Akibat kamu mengikuti Muhammad, sehingga kamu sekarang memfitnah yang tidak ada. Kamu bilang ada. Itu bukan memfitnah. Oke, coba sebutkan di mana dalilnya bahwa Isa akan berbuat dosa. Kita mengatakan yang dalam hati kita, yang Tuhan yang gerakkan kita, dan itulah cakap Tuhan itu adalah waktu. Makin ngawur lagi nih.